Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Narayani dari Paralel 1 NPM 411828191230002. Saya akan menjelaskan materi-materi dari praktikum faal olahraga. Berikut materi-materi yang akan saya sampaikan. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, otot, sendi, tendon, ligamen, dan jaringan lainnya yang saling berhubungan. Sistem ini berfungsi untuk memberikan bentuk pada tubuh, memungkinkan tubuh bergerak, melindungi organ-organ tubuh, menyimpan mineral seperti kalsium, fosfor, dan mineral lainnya, membantu tubuh bekerja. Dan sistem muskuloskeletal juga berfungsi sebagai sistem endogin yang dirangsang oleh olahraga. Sistem ini berinteraksi dengan organ-organ lain dalam tubuh melalui sinyal biokimia. Gangguan ini bisa mengaruhi fungsi otot, sendi, ligamen, tendon, saraf, dan tulang belakang. Penyebabnya bisa beragam, misalnya radang sendi atau patah tulang. Keluhan gangguan muskuloskeletal yang umumnya dirasakan adalah nyeri, kekakuan sendi dan otot, kemerahan, pembengkakan, kesemutan, mati rasa, perubahan warna kulit, dan penurunan keringat. Kondisi muskuloskeletal bisa didiagnosa berdasarkan wawancara, tes fisik, tes ronsen, tes laboratorium, atau prosedur diagnosa lainnya. 2. Ada sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensori seperti mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu. Memproses informasi tersebut serta memicu reaksi seperti membuat otot Anda bergerak, merasakan sakit, atau bernafas. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi 2 struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh Anda. Adapun tepi berbagi ke dalam 2 susunan besar, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Anatomi saraf terdiri dari 3, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf atau neuron. 3. Sistem penciuman. Sistem penciuman adalah bagian dari sistem sensorik kita yang memungkinkan kita mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai macam bau. Meskipun sering dianggap sebagai indera yang sederhana, sistem penciuman memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana sistem penciuman bekerja? Reseptor penciuman. Di dalam hidung kita terdapat jutaan reseptor penciuman yang sangat sensitif. Reseptor ini menangkap molekul-molekul yang bau terbawa oleh udara. 1. Saraf olfaktori. Setelah ditangkap oleh reseptor, sinyal kemudian dikirim melalui saraf olfaktori ke bagian otak yang disebut bulbus olfaktorius. 2. Otak mengolah di bulbus olfaktorius.
Sinyal-sinyal ini diproses dan diteruskan ke bagian otak yang lebih tinggi, seperti korteks olfaktori. Di sini otak kita menginterpretasikan sinyal-sinyal tersebut sebagai bau yang kita kenal. Fungsi sistem penciuman. Yang pertama, identifikasi makanan dan minuman. Kita dapat mengenali makanan dan minuman melalui baunya, yang membantu kita memilih makanan yang segar dan enak. Deteksi bahaya. Bau tertentu dapat menjadi tanda adanya bahaya, seperti bau gas bocor atau makanan yang basi. Memori dan emosi. Bau tertentu dapat memicu ingatan dan emosi yang kuat, misalnya aroma kue. Kasih sosial. Bau tubuh memberikan informasi tentang kesehatan, status sosial, dan bahkan ketertarikan seksual. Keempat, terdapat sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang sangat penting dalam tubuh kita. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke seluruh sel tubuh, serta membawa kembali karbon dioksida dan limbah metabolisme untuk dibuang. Komponen utama sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1. Jantung, organ otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terbagi menjadi 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Kedua, ada darah, cairan yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma darah. Darah berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lainnya. 3. Pembuluh darah, jaringan yang berfungsi sebagai saluran darah untuk mengalir ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah utama: 1. Arteri, 2. Vena, dan kapiler. Keempat, terdapat arteri, pembuluh darah yang membawa darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kelima, vena, pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. 6. Terdapat kapiler, pembuluh darah yang sangat kecil dan berdinding tipis, berfungsi sebagai tempat pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh. Fungsi sistem kardiovaskular. 1. Transportasi, mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke seluruh sel tubuh. Kedua, pertahanan. Sel darah putih dalam darah berperan dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Ketiga, pengaturan suhu tubuh, membantu mengatur suhu tubuh melalui mekanisme vasodilatasi dan vasokonstriksi. Keempat, pengaturan pH tubuh, membantu menjaga keseimbangan pH dalam tubuh. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup kita karena memungkinkan kita mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sisa metabolisme. Fungsi utama sistem pernapasan. Yang pertama, pertukaran gas. Proses utama sistem pernapasan adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara di dalam paru-paru. Kedua, membantu mengatur pH darah. Sistem pernapasan membantu mengatur keseimbangan asam basa dalam darah. Ketiga, membantu mengatur suhu tubuh. Proses pernapasan juga membantu mengatur suhu tubuh melalui penguapan air dan saluran. Keempat, membentuk suara. Udara yang melewati pita suara memungkinkan kita berbicara dan bernyanyi. Organ-organ pernapasan dan menyanyi.
Adapun organ-organ pernapasan dan fungsinya. Sistem pernapasan terdiri dari beberapa organ utama yang bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Yang pertama, hidung. Organ pertama yang berhubungan dengan udara yang kita hirup. Hidung berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum masuk ke dalam tubuh. Hidung juga memiliki reseptor penciuman yang memungkinkan kita mencium bau. Tenggorokan atau faring, saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring. Faring berfungsi sebagai jalan masuk bagi udara dan makanan. Sistem pernapasan. Sistem ini sangat penting bagi kelangsungan hidup kita karena memungkinkan kita mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sisa metabolisme. Fungsi utama sistem pernafasan, yang pertama ada pertukaran gas. Proses utama sistem pernapasan adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara di dalam paru-paru. Yang kedua, membantu mengatur pH darah. Sistem pernapasan membantu mengatur keseimbangan asam basa dalam darah. Yang ketiga, ada membantu mengatur suhu tubuh. Proses pernapasan juga membantu mengatur suhu tubuh melalui penguapan air dari saluran pernapasan. Yang keempat, membentuk suara. Udara yang melewati pita suara memungkinkan kita berbicara dan bernyanyi. Organ-organ pernapasan dan fungsinya. Sistem pernapasan terdiri dari beberapa organ utama yang bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Yang pertama, ada hidung. Hidung organ pertama yang berhubungan dengan udara yang kita hirup. Hidung berfungsi untuk menyaring dan menghangatkan dan melembabkan udara sebelum masuk ke dalam tubuh. Hidung juga memiliki reseptor penciuman yang memungkinkan kita mencium bau. Yang kedua, ada tenggorokan atau faring, saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring. Faring berfungsi sebagai jalan masuk bagi udara dan makanan. Ketiga, ada laring, bagian atas saluran pernapasan yang mengandung pita suara. Laring ini berfungsi untuk menghasilkan suara dan mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Yang keempat, terdapat trakea, tabung yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dinding trakea dilapisi oleh silia yang berfungsi menyaring partikel, debu, dan kotoran. Kelima, ada bronkus, cabang dari trakea yang masuk ke dalam paru-paru. Bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus yang semakin kecil. Yang keenam, terdapat paru-paru, organ utama dalam sistem pernapasan. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus, yaitu kantung udara yang sangat kecil, tempat terjadinya pertukaran gas. 7. Ada sistem endokrin, adalah sistem organ yang mengatur berbagai fungsi tubuh melalui hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini kemudian berinteraksi dengan sel-sel target di seluruh tubuh untuk mengatur berbagai proses seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap stres. Kelenjar-kelenjar endokrin utama adalah beberapa kelenjar endokrin utama dan hormon-hormon yang mereka hasilkan, yaitu ada pituitary gland atau kelenjar hipofisis, yaitu hormon pertumbuhan. Sistem endokrin memiliki peran penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Hormon pertumbuhan mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kedua, metabolisme. Hormon tiroid mengatur metabolisme tubuh, yaitu bagaimana tubuh mengubah makanan menjadi energi.
Ketiga, reproduksi. Hormon-hormon kelamin mengatur siklus menstruasi, kehamilan, dan reproduksi sperma. Keempat, respon terhadap stres. Hormon kortisol membantu tubuh beradaptasi terhadap stres. Kelima, keseimbangan cairan tubuh. Hormon aldosterona mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Keenam, kadar gula darah. Hormon insulin dan glukagon mengatur kadar gula darah. Kedelapan, sistem genetik atau imun. Sistem imun adalah sistem yang perlindungan biologis yang ada di dalam tubuh manusia. Sistem imun bertujuan untuk menangkal radikal bebas dan patogen yang menyerang tubuh. Patogen adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Sistem imun juga mengenali dan membunuh zat asing yang berbahaya bagi kesehatan, seperti racun, sel kanker, dan jaringan transplantasi. Fungsi sistem imun. Sistem imun memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh, antara lain yaitu yang pertama, sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit menular dan non-menular. Kedua, sistem imun dapat menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh sebelum mereka berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Ketiga, sistem imun juga dapat mencegah perkembangan sel kanker yang abnormal dan berpotensi ganas. Keempat, menjaga keseimbangan homeostasis dalam tubuh. Homeostasis adalah kondisi stabil dari lingkungan internal tubuh yang meliputi suhu, pH, tekanan darah, kadar gula darah, dan lain-lain. Kelima, sistem imun dapat mengatur homeostasis dengan mengeluarkan zat-zat kimia yang mempengaruhi aktivitas organ-organ lain. Keenam, memperbaiki jaringan rusak atau mati. Sistem imun dapat merangsang proses penyembuhan luka dengan membentuk bekuan darah, menghasilkan sel-sel baru, dan membersihkan jaringan mati. Ketujuh, sistem imun juga dapat membantu regenerasi jaringan yang hilang atau rusak akibat cedera atau penyakit. Sistem terakhir, sistem reproduksi adalah sistem organ dalam tubuh makhluk hidup yang bertanggung jawab atas proses reproduksi atau perkembangbiakan. Sistem ini memungkinkan organisme untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan spesiesnya. Fungsi utama sistem reproduksi. Yang pertama, pembentukan gamet, produksi sel kelamin atau sperma pada laki-laki dan ovum pada perempuan. Kedua, pembuahan, penggabungan sel sperma dan ovum untuk membentuk zigot. Ketiga, perkembangan embrio, pertumbuhan dan perkembangan zigot menjadi individu baru. Keempat, lahirnya individu baru, proses kelahiran individu baru dari tubuh induk. Manusia, sistem reproduksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi laki-laki. Proses reproduksi secara umum melibatkan beberapa tahap, yaitu pembentukan gamet melalui proses meiosis. Sel induk menghasilkan sel kelamin dengan jumlah kromosom yang setengah dari sel induk. Pembuahan, sperma bertemu dengan ovum di tuba falopi dan terjadi penggabungan inti sel. Implantasi zigot yang terbentuk akan menempel pada dinding rahim. Perkembangan embrio. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan kemudian fetus. Dan persalinan. Fetus yang telah matang akan dilahirkan menjadi proses persalinan. Faktor yang mempengaruhi sistem reproduksi yaitu yang pertama, hormon. Hormon berperan penting dalam mengatur fungsi reproduksi. Kedua, usia. Fungsi reproduksi umumnya mencapai puncaknya pada usia produktif dan menurun seiring bertambahnya usia. Ketiga, gaya hidup.
seperti pola makan, olahraga, dan kebiasaan hidup lainnya dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Keempat, faktor lingkungan. Paparan zat kimia, radiasi, dan suhu ekstrim dapat mengganggu fungsi reproduksi. Terima kasih pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.